Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan selamat pagi untuk kita semua. Semoga kita semua tetap diberi kesehatan, perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu dilancarkan segala urusannya. Amin. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Anissa Febrianti. Saya adalah mahasiswi kimia Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang menduduki semester 2. Baik, sebelumnya di sini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh dua rekan saya yang bernama Zulfa dan Ananda. Kami adalah kelompok 4 yang mendapatkan tentang materi kaum Mu'tazilah, di mana anggotanya adalah yang pertama adalah saya sendiri, Anissa Febrianti, dengan NIM 2106031100017. Yang kedua, ada rekan saya, Zulfa Nafisatul Azizah, dengan NIM 2106031100020. Yang ketiga ada Ananda Anggilita AP dengan NIM 2106031100093. Baik, sebelum kita memulai presentasi tentang materi kaum Mu'tazilah ini, marilah kita berdoa dengan mengucapkan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung saja untuk pembahasan kaum Mu'tazilah sendiri ini. Yang pertama adalah kita membahas tentang hakikat dan makna. Yang kedua adalah sejarah munculnya kaum Mu'tazilah. Yang ketiga adalah ajaran-ajaran kaum Mu'tazilah. Dan yang keempat adalah sekte-sekte kaum Mu'tazilah. Baik, langsung saja. Yang pertama, kita membahas tentang hakikat dan makna. Secara harfiah, kata Mu'tazilah berasal dari bahasa Latin yang berarti berpisah atau memisahkan diri, atau juga berarti menjauh atau menjauhkan diri. Mu'tazilah secara etimologis bermakna orang-orang yang memisahkan diri. Golongan Mu'tazilah sendiri merupakan aliran teologi yang mengedepankan akal sehingga mereka mendapat nama kaum rasionalis Islam. Kaum Mu'tazilah adalah golongan yang membawa persoalan-persoalan teologi yang lebih mendalam dan bersifat filosofis dibanding dengan persoalan-persoalan yang dibawa kaum Khawarij dan Murji'ah. Selanjutnya adalah kita akan membahas tentang sejarah munculnya kaum Mu'tazilah. Sejarah munculnya aliran Mu'tazilah muncul di kota Basrah atau Irak pada abad kedua Hijriah, pada tahun 105 hingga 110 Hijriah. Tepatnya pada masa pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Marwan, Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Pelopornya adalah seorang penduduk Basra, yaitu mantan murid Al-Hasan Al-Basri yang bernama Wasil bin Adha Al-Mahzumi Al-Ghazal, yang lahir di Madinah pada tahun 700 Masehi. Kemunculan ini dikarenakan Wasil bin Adha berpendapat bahwa kaum muslim berdosa besar, bukan mukmin dan bukan kafir yang berarti ia fasik. Baik, untuk materi tentang tokoh-tokoh kaum Mu'tazilah dan beserta ajaran-ajarannya akan disampaikan oleh presentator yang kedua, yaitu Mbak Ananda. Dipersilahkan. Slide selanjutnya adalah tokoh-tokoh di kaum Mu'tazilah dan pemikirannya. Yang pertama ada Wasil bin Atta. Beliau adalah orang pertama yang meletakkan kerangka dasar ajaran Mu'tazilah. Beliau adalah salah satu murid dari Hasan Al-Basri, di mana memiliki pandangan yang berbeda dengan gurunya tersebut, yakni mengenai penempatan
orang mukmin ketika dia melakukan dosa besar. Menurutnya, orang tersebut dikategorikan dalam an-manzilah bain al-manzilatain. Dia dikategorikan pada tempat di antara dua tempat. Nah, yang kedua ada Abu Huzail al-Alaf. Beliau juga pengikut aliran Wasil bin Atta. Beliau berjasa mendirikan sekolah Mu'tazilah pertama di kota Basrah. Yang ketiga ada Al-Jubai. Beliau adalah guru Abu Hasan al-Syara'i, pendiri aliran Asy-Syari'ah. Yang keempat ada An-Nazam. Pemikiran beliau yang paling penting itu mengenai keadilan Tuhan. Menurut beliau, Tuhan itu maha adil. Ia tidak berkuasa untuk berlaku zalim. Yang kelima ada Al-Jahiz. Ia menjelaskan bahwa perbuatan-perbuatan manusia tidaklah sepenuhnya diwujudkan oleh manusia itu sendiri, melainkan ada pengaruh hukum alam. Yang keenam ada Mu'ammar bin Abad. Beliau juga pendiri Mu'tazilah, aliran di Baghdad. Pendapatnya tentang kepercayaan pada hukum alam. Tokoh selanjutnya ada Bashir al-Mu'tamir. Ajaran yang beliau katakan adalah menyangkut pertanggungjawaban perbuatan manusia. Menurutnya, anak kecil baginya tidak dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya di akhirat nanti karena ia belum mu'alaf. Yang kedelapan ada Abu Musa al-Mudrar. Lalu yang kesembilan ada Hisham bin Amr al-Fuwati. Beliau berpendapat bahwa apa yang dinamakan surga dan neraka hanyalah sebuah ilusi saja. Belum pernah ada wujudnya sampai sekarang. Menurut beliau alasannya tidak ada gunanya menciptakan surga dan neraka sekarang karena belum waktunya orang memasuki surga dan neraka. Kita akan bahas pokok ajaran kaum Mu'tazilah yang pertama, yakni At-Tauhid. Pada At-Tauhid, kaum Mu'tazilah menerangkan 5 hal, yakni Allah ini tidak dapat dilihat dengan indera manusia dan tidak bisa digambarkan oleh akal. Yang kedua, Allah itu tidak bersifat khodim atau berbilang-bilang. Yang ketiga, Mu'tazilah menolak bila Allah itu memiliki sifat. Menurut kaum Mu'tazilah, sifat tersebut akan menggambarkan fisiknya nanti. Yang keempat, kaum Mu'tazilah menolak adanya konsepsi dualisme agama, kemudian mujazinah, musyabihah, dan trinitas. Yang kelima ada Al-Quran adalah perwujudan penjawatahan kalam dari Tuhan. Yang kedua ada Al-Adl atau keadilan. Pada Al-Adl ini ada 3 poin, yakni perbuatan makhluk. Yang kedua, berbuat baik sekaligus yang terbaik. Dan yang ketiga, Tuhan mengirimkan wahyu. Untuk yang pertama, itu maksudnya Tuhan mustahil berbuat zalim pada makhluknya. Tuhan itu tidak menciptakan kerusakan, juga tidak menciptakan perbuatan makhluk. Jadi, itu alami dari makhluk sendiri perbuatannya. Kemudian yang kedua, berbuat baik sekaligus yang terbaik. Tuhan tidak menghendaki keburukan. Keburukan itu dari manusia itu sendiri. Yang ketiga, Tuhan mengirimkan wahyu. Nabi diberi wahyu untuk menuntun makhluk menuju kebahagiaan. Tentunya tuntunan para nabi adalah untuk senantiasa beribadah kepada Tuhan. Pokok yang ketiga, al-wa'd wa al-wa'id, yakni janji dan ancaman.
Ini merupakan lanjutan dari perbuatan-perbuatan yang dilakukan makhluk selama di dunia. Ketika Tuhan akan memberikan pahala pada makhluk yang patuh dan taat terhadap perintahnya, Tuhan juga akan memberikan sanksi terhadap makhluk yang senantiasa melanggar larangannya. Adanya janji dan ancaman ini diharapkan akan mendorong makhluk untuk senantiasa berbuat baik dan tidak melakukan dosa. Pokok ajaran yang keempat, tempat di antara kedua tempat. Ini yang disampaikan atau pemikiran Wasil yang memiliki pemikiran beda dari gurunya tadi. Wasil mengatakan orang mukmin ketika dia melakukan dosa besar itu ditempatkan di tempat di antara kedua tempat atau an-manzilah bain al-manzilatin. Nah, pendapat beliau ini yang menyebabkan beliau pisah dari gurunya yaitu Hasan al-Basri. Pokok ajaran kaum Mu'tazilah yang terakhir ada al-amr bi ma'ruf wa al-nahi al-munkar, yakni menyuruh kebaikan dan melarang keburukan. Ajaran ini menyerukan bahwa kewajiban sebagai makhluk adalah untuk senantiasa melakukan kebaikan dan menjauhi keburukan. Kaum Mu'tazilah dengan gigih berhasil menunjukkan jalan bagi kaum-kaum yang sesat untuk bertobat dengan melakukan tindakan kebaikan. Bisa dikatakan pokok ajaran kelima ini adalah bentuk fisik dari ajaran-ajaran pokok di kaum Mu'tazilah. Jadi realisasinya ada di ajaran kelima ini. Baik, terima kasih untuk Mbak Ananda sudah menyampaikan tentang tokoh-tokoh kaum Mu'tazilah beserta ajaran-ajarannya. Selanjutnya, untuk sekte-sekte kaum Mu'tazilah beserta kesimpulan akan disampaikan oleh presentator yang ketiga, yaitu Mbak Zulfa. Kepada Mbak Zulfa dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Mbak Anissa. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sekte-sekte kaum Mu'tazilah. Sekte-sekte Mu'tazilah berdasarkan hasil penelitian ialah mengacu pada suatu aliran teologi yang mana diacu oleh Wasil bin Atta. Sejarah pada perkembangan aliran atau sekte terjadi pembagian berdasarkan tempat berkembangnya aliran, yaitu di Basrah dan di Baghdad. Kemudian oleh Al-Ghurabi sendiri dibagi menjadi 3 masa, yaitu masa awalan Mu'tazilah pada masa Wasil bin Atta dan Amru bin Ubaid. Kemudian ada masa pertengahan yang ditokohi oleh Abu al-Hudail al-A'laf dan al-Nazam. Kemudian yang terakhir yaitu masa akhir pada masa Abu Ali al-Jubaidi dan Abu Hasim bin al-Jubaidi. Jadi kesimpulan yang dapat diambil dari presentasi mengenai kaum Mu'tazilah ini yaitu kaum Mu'tazilah adalah kaum yang berpendapat bahwa orang muslim yang melakukan dosa besar dikategorikan ke dalam fasik, yang mana 5 ajaran pokok kaum Mu'tazilah antara lain yaitu tauhid, keadilan, janji dan ancaman, tempat di antara kedua tempat, serta perintah kebaikan dan melarang keburukan. Dan kaum Mu'tazilah sangat menjaga keesaan Tuhan dan menghindari adanya penafsiran kalau Tuhan itu lebih dari satu. Sekian yang dapat saya sampaikan, kemudian saya kembalikan kepada Mbak Anissa. Saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Zulfa telah menyampaikan materi tentang sekte-sekte kaum Mu'tazilah beserta kesimpulan. Baik,
Demikian presentasi dari kami kelompok 4 yang membahas tentang kaum Mu'tazilah. Kurang lebihnya mau dimaafkan apabila ada salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.